Sebagai anak muda NU kita itu kelebihan ya menurut saya dibanding teman-teman yang dari Belanda, dari US, dari misalkan dari Cina, kita itu belajar dari awal memang satu kita belajar adab, kita belajar norma, kita belajar ilmu agamanya, sehingga ketika kita menjadi seorang yang menguasai ilmu-ilmu itu adab, ilmu agama sama norma-normanya, ketika kita belajar sintetik biologi, kita itu tahu apa yang baik, apa yang buruk. Melihat yang di Cambridge ini itu sebenarnya agak miris karena dikit banget orang Indonesianya. Jadi kalau kita buka data international students, Indonesia itu jauh banget di bawah. How many? Per tahun mungkin cuma 30 kali ya masuk ya. 30 itu intake yang masuk ke Cambridge itu 10.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku yang selalu ceria walaupun ini udah malam. Tapi aku nggak tahu sebenarnya teman-teman di rumah tuh nontonnya lagi siang atau lagi malam. Tapi aku selalu mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam kebaikan, kesehatan dan kerahmatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu kurang lebih. Amin. Anda belum saya suruh masuk. Oh siap. Dan kali ini aku senang banget karena aku sudah bersama seseorang yang sangat luar biasa. Anak NU, keren, kece, terus aduh pokoknya semua-muanya. Dan ini dia adalah Mas Nabil Satria. Bener gak nama Mas Nabil Betul. Satria? Halo Betul. Semua, nama saya Muhammad Nabil Satria Faradis. Bisa dipanggil Nabil. Karuru. Ih jangan Karuru dong, aku jadi berasa muda banget pemirsa. Well, tema kita hari ini adalah anak muda NU dan teknologi harus merapat. Nah tuh kan kayak kece banget badai. Anda kan anaknya teknologi banget tuh ya kan. Tapi sebelum masuk ke jump up talking about our main idea and then apalah tentang hal teknologi itu, I want to know your background. Mas Nabil tuh dari mana sih? Mondok di mana? Terus juga atau afiliasinya NU apa gitu? Keluarga kah? Kultural kah? Struktural kah? Terus juga aku pengen tahu mungkin aku dengar-dengar sih achievement Anda banyak ya. Coba boleh disampaikan kepada kita semua yang ada di sini. Ya, terima kasih Karuru. Ini suatu kesempatan yang luar biasa bisa hadir bersama teman-teman di pagi, siang, malam, sore hari di kan seluruh ini ada dunia. orang Amerika juga yang nonton. Iya betul. Ini kesempatan yang luar biasa. Nah, kalau ditanya nih harus dari mana? Jadi saya lahir di Lumajang, Karuru di Jawa Timur dari keluarga yang NU banget. Bapak pengurus di PWD Malang. Sehari-hari saya sebagai direktur di UNU Yogyakarta. Jadi emang membantu lembaga pendidikan tinggi NU. Oke, itu kalau di black NU hijau. Oke. Saat ini saya akan berangkat mohon doanya. Jadi berapa minggu lagi saya akan mengambil doktoral teknologi manajemen di Cambridge. Wow, saya mau teriak boleh? Gak boleh. Tahan emosi. S3, S2-nya ada di mana? S2-nya saya ambil teknologi and business di University of Melbourne di Australia. Wah, saya mau teriak bisa nggak boleh ya udah. S2 di Melbourne, now di Cambridge UK. Ya, bener betul. gak? Bener kan? Betul, jangan bilang Cambridge. Soalnya di Harvard, di daerah Harvard juga ada Cambridge. Ada Cambridge, jalan Cambridge namanya. Jangan sampai salah-salah. Oke. Sebagai direktur di UNU, kemudian tadi jurusan S2-nya itu teknologi banget dan jurusan S3-nya teknologi and business. Manajemen. Teknologi manajemen. Manajemen. You are really teknologi ya kan. Kalau dibelah itu semuanya ada huruf T, E, ya. So, bagaimana sebenarnya Mas Nabil sendiri sebagai anak NU? I'm gonna blame you as a NU anak NU banget gitu. Melihat teknologi itu apa sih? Teknologi itu gimana sih gitu? Coba boleh dijelasin di situ. Oke, jadi gini Ruru. Jadi background saya kan sebenarnya engineering. Jadi engineering itu bagaimana kita create something sebenarnya. Dan teknologi itu adalah segala sesuatu yang membantu hidup kita. Pesawat, mobil dan segala macam. Kalau boleh cerita ya. Jadi saya punya beberapa pengalaman di startup, di pemerintahan, di lembaga pendidikan, dan di yayasan-yayasan. Teknologi ini adalah hal yang penting yang selalu menjadi momok yang ada di sekitar kita. Problemnya adalah anak-anak NU ini kita kurang menggarap isu ini. Gitu. Jadi NU ini memang sangat besar, anak mudanya banyak.
Hanya saja memang sebagian besar itu fokusnya di beberapa bidang tertentu. Memang ada ahli yang membaca kitab, ahli di linguistik, ahli di bidang agama dan segala macam, banyak ulama-ulamanya. Hanya saja memang kalau kita lihat nih di bidang sains dan teknologi itu belum begitu banyak. Jadi siapa sih ahli anak muda NU yang jago di sintetik biologi? Mas Nabil. Siapa sih yang ahli di kuantum teknologi? Nah, itu tuh kita agak sulit mencarinya. Jadi memang ada urgensi ke arah sana, Kak Ruru. Kenapa kita harus involve di teknologi? Why? As a orang NU, as anak muda NU. Yeah, we know that the future is, even now. Sekarang semuanya tentang teknologi gitu, AI dan lain sebagainya. Tapi kenapa kita harus? Kenapa? Why should I? Kenapa? Karena ada banyak hal ya. Yang pertama sebenarnya NU itu sangat besar. Jadi kita itu lebih dari 120 juta tersebar di seluruh pelosok dunia. Jadi waktu saya itu habis lulus S1, saya sempat jadi researcher di Jerman. Saya gabung di PCNU di sana. Waktu di Australia gabung PCINU di sana. Dan banyak gitu. Jadi NU ada di mana-mana. Nah, kenapa kita harus? Karena kalau enggak kita hanya akan menjadi follower. Jadi kita hanya menjadi market. Jadi kita hanya menjadi bebek itu yang di belakang, yang ngikutin ke depan ke arah mana kita akan selalu ikut. Dan ini sayang banget karena potensi NU luar biasa. Diaspora NU ini sebenarnya ada di mana-mana dan perlu konsolidasi, perlu ada yang menyatukan, perlu ada yang ini sebenarnya kita ini perlu nih untuk menggarap isu-isu yang sangat strategis kayak gitu. Karena kalau enggak kita akan jadi follower terus nih, Kak Ruru. Jadi followers ya. Aduh, aku sih nggak mau sih. Makanya aku juga belajar teknologi AI ya kan. Ngomong-ngomong tentang AI, aku mau tahu deh perspektif Mas Nabil tuh tentang AI sebenarnya bahaya atau enggak sih kalau misalnya kita mengkonsumsi es? I don't know. For me sih it's easier for me. Maksudnya buat my life easier gitu ya kan. Gampang ChatGPT dan sebagainya. Saya harus jujur di sini. Tapi kan kita punya nilai-nilai tertentu. Tapi sebelum ngomongin tentang nilai-nilai sebenarnya sepenting apa sih kita menggunakan itu? Konsumtif as a konsumsi atau sebagai pembuat? Ini menarik ya. Menurut saya ada beberapa hal nih di pertanyaan Karuru nih, agak banyak nih pertanyaannya. Tapi yang pertama tuh penting bagi kita ini untuk bisa menjadi seorang kreatornya. Kenapa kalau misalkan kita hanya usernya, kita itu mudah untuk diatur. Jadi misalkan ketika di cut teknologinya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Misalkan kalau kita udah tergantung dengan AI misalkan, terus nanti AI-nya kita nggak bisa disuplai atau harus bayar, kita jadi kebingungan. Jadi sebisa mungkin tuh memang kita bisa adapt, kita bisa membuat, kita bisa menjadi kreatornya. Dan paling nggak ini kalau di NU itu fardu kifayah menurut saya. Fardu kifayah. Jadi nggak harus semua, tapi emang harus ada orang NU yang anak NU nih, anak muda NU yang bisa menguasai teknologi itu. Harus ada anak muda NU yang bisa menguasai kuantum teknologi, harus ada yang bisa sintetik biologi, harus ada yang bisa AI, harus ada yang kripto, carbon trading, dan ilmu-ilmu semua ya, nuclear fusion. Jadi menurut saya hukumnya fardu kifayah. Karena kalau enggak kita nggak ada keterwakilan di situ. Nah, tadi masalah kreator atau user. Nah, yang kedua, tadi sempat disinggung sedikit nih. Menurut saya apa sih kelebihannya kita sebagai anak muda NU ini dengan menggapai itu semua ya? Sebagai anak muda NU kita itu kelebihan ya menurut saya dibanding teman-teman yang dari Belanda, dari US, dari misalkan dari Cina, kita itu belajar dari awal memang satu kita belajar adab, kita belajar adab, kita belajar norma, kita belajar ilmu agamanya, sehingga ketika kita menjadi seorang yang menguasai ilmu-ilmu itu, adab, ilmu agama sama norma-normanya, ketika kita belajar sintetik biologi, kita itu tahu apa yang baik, apa yang buruk. Sesuai guidance dari Al-Quran dan Hadis misalkan. Terus ketika kita belajar kripto kita tahu nih, yang baik itu yang seperti ini, yang membawa kemaslahatan yang seperti ini. Jadi kita drive-nya itu kita punya norma yang ngedrive kita. Jadi bukan hanya cuan-cuan dan cuan. Mungkin itu menurut saya kelebihan anak NU ketika menguasai teknologi-teknologi dibanding yang lain. Mantap. Kalau aku sih sepakat banget sih sama Mas Nabil. Sebenarnya aku juga, kalau aku mungkin di dunia diplomasi dan juga di dunia talking which is communication and relation ya gitu, dan aku juga sangat mengilhami dan mengamini kalau anak NU tuh banyak
afiliasi dengan bidang-bidang lain. Karena kita tuh punya bekal itu tadi norma-norma adab yang udah kita pelajari as a warga NU gitu. Dan wow, Mas Nabil sendiri bagaimana Mas Nabil memilah-milih sesuatu hal itu baik atau enggak? Terus tips-tipsnya apa? Oke, pertama memang dari awal kan kita sudah diajarin ya dari kita kecil. Misalkan, misalkan kita quantum technology ya, itu potensinya sangat luar biasa. Jadi ada suatu komputer yang sangat super, dia bisa men-encrypt seluruh password yang ada di dunia gitu, bisa ambil uang segala macam dan segala macam. Okay. Padahal di satu sisi bisa digunakan untuk hal yang lebih maslahat, misalkan mendata, misalkan bagaimana titik potensi bencana ada di mana, atau misalkan di bidang farmasi menciptakan obat yang bisa membantu menyembuhkan penyakit-penyakit yang belum tersembuhkan. Jadi that's nice. Sebagai anak muda NU itu kita belajar sense-nya bahwa ini membawa maslahat, ini kalau di kita belajar ini tuh membawa mudorot, jadi ini banyak dosanya dan ini membawa banyak maslahat yang membantu umat manusia. Gua demen nih. Jadi emang sense-nya itu kita anak muda NU sudah dilatih dari awal. Yang menurut saya ini suatu kelebihan. Tinggal nih anak-anak muda ini yang tadi fardu kifahnya siapa nih, yang mau di post di synthetic biology siapa, yang mau di post di quantum siapa, yang mau di post di AI, crypto, carbon trading, blockchain itu mau siapa, di bidang diplomasi mungkin siapa, ada Karuru, di bidang misalkan apa nih, ketua PBB siapa yang NU, belum ada kan? Saya. Itu. Jadi emang menurut saya hukumnya fardu kifayah dan emang harus di post-post di tempat-tempat yang strategis. Oke, nah sekarang kembali back to lagi teknologi. Kita kan kalau boleh jujur kita kan tradisional ya kan, kita nggak bisa melepaskan dari ketradisionalan SS Nahdlatul Ulama gitu. Mungkin akan challenging, aku nggak bilang sulit, tapi challenging bagi kita yang warga NU yang sudah terbiasa dalam kehidupan bertradisional gitu, kemudian harus beradaptasi. We do that, but it's not that massive, you know. So how can we, let's say, make that point, which is the technology, to become massive to all over warga NU? Oke. Makasih nih Ruru. Jadi pertama ya, kalau kita lihat sejarahnya, sekarang ini NU sedang menggapai di abad kedua. Jadi setelah kemarin 1 abad NU, sekarang ini kita di abad kedua. Menurut saya ini adalah suatu abad pembaharuan ya. Dalam artian bukannya kita menghapus yang lama, tapi memang kita harus mencoba beradaptasi dengan perubahan zaman. Jadi tantangan ke depan ini semakin banyak, cobaan semakin banyak, dunia bergerak dengan sangat cepat. Saya berpikir jangan sampai warga NU ini yang tertinggal. Jadi istilahnya jamaah 1G. Apaan tuh? 1G, sekarang kan kita 4G, ke depan 5G. Nah, jangan sampai jemaah NU ini jemaah 1G gitu loh. Oke, ada pula istilah 1G. Nah, tapi nggak apa-apa. Memang ini suatu proses ya. Tapi poinnya itu bukannya kita merubah jati diri kita, tapi kita harus berusaha mengikuti perkembangan zaman. Menurut saya seperti itu. Misal nih, tapi menurut saya di lapangan sudah cukup beradaptasi. Misalkan kalau ada undangan invitasi yasinan, misalkan udah ada grup WhatsApp-nya, atau misalkan info kegiatan sudah ada Instagram-nya. Nah, pelan-pelan memang coba untuk mengikuti perkembangan yang tapi perkembangannya kita pilih dan pilih ya. Kayak yang kalau yang baik kita harus coba maju terus. Kalau yang buruk, nah tadi kita punya self norm untuk nggak melanjutkan itu. Perkembangan yang baik menurut Mas Nabil untuk warga NU, kita we do that, Instagram, WhatsApp, all those stuff, social media, we do that gitu loh. Okay. Tapi menurut saya harus ada hal yang lebih dari itu. Tapi kita kadang nggak kenal. Mungkin sama aku aja baru sejujurnya nih aneh. Saya baru mengenal, atau karena saya bukan orang teknologi gitu kan. Again, banyak orang NU juga yang akhirnya saya nggak kenal teknologi. So how we even put that in our mind gitu loh. Menurut Mas Nabil, gimana caranya supaya kita lebih dekat dengan teknologi, dan teknologi apa saja yang sebenarnya bagus untuk warga NU supaya lebih berlari dengan, nggak usah berlari kencang lah, berlari dengan jogging. Okay. Ngerti gak Pak Bogis? Ngerti gak pertanyaan aku? Jadi poinnya kira-kira apa sih yang cocok buat warga NU gitu kan?
Kalau sosial media kita we do that gitu. Tapi tunggu sebentar, sosial media semua hampir ikut. Tadi kan udah disampaikan. Tapi kalau yang bagian teknologi yang kayak quantum, apalah tadi itu AI dan lain sebagainya itu hanya sebagian kecil dan harus banyak hukum di fardu kifayah nih masih segelintir orang itu belum banyak. Nah, gimana nih gapnya kan jauh nih antara teknologi yang itu dengan teknologi yang biasa banget which is sosial media dan lain sebagainya. Nah, gimana supaya mempercepat transformasi itu gitu. Sedangkan kita anak mudanya banyak loh. Ya. Anak muda itu juga menjadi tantangan tersendiri buat kita kan. Oke. Pertanyaan menarik. Jadi mungkin saya jawab di beberapa aspek. Pertama memang anak-anak muda NU ini perlu dibangkitkan semangatnya bahwa mereka itu sudah punya fondasi yang sangat kuat di ilmu agama dan belajar tentang adab dan segala macam. Nah, memang perlu belajar ilmu-ilmu yang berkaitan dengan sains dan teknologi. Dan ini kan sebenarnya cukup banyak ya sains teknologi itu. Saya itu bahkan nggak menutup hanya yang Mafikibi, tapi sebenarnya ilmu-ilmu sosial itu juga masuk. Economics, law, komunikasi. Dan perlu ada suatu kesadaran. Jadi pertama itu mungkin kesadarannya dulu bahwa anak muda itu perlu mengambil di bidang-bidang yang sulit, yang terasa sulit ya. Jadi terus bagi mereka tidak bagi Anda. Bukan, keluar dari zona nyaman. Karena misalkan nih selama ini udah 12 tahun di pesantren belajar tentang akhlak, agama, fikih. Tapi kalau bisa memang next misalkan S1-nya ambil FK kedokteran atau misalkan ambil fisika atau misalkan ambil ilmu komunikasi. Nah, jadi mulai ke arah sana. Jadi pertama dari mindsetnya. Nah, yang kedua memang anak-anak muda ini nih harus pantang menyerah. Jadi pada akhirnya nih ketika sudah nih kan udah masuk di sana, itu harus menjadi seorang pribadi yang pantang menyerah, berjuang, do the best. Jadi mereka harus bisa menjadi leader-leader di bidang-bidang mereka. Harapannya seperti itu. Nah, setelah ada beberapa anak-anak ini, mereka pada akhirnya nanti akan membawa yang besar ini, jamaah yang besar untuk menuju ke transformasi perubahan itu. Sebenarnya Kak Ruru, perubahannya itu sudah sedang digarap ya, kalau boleh cerita. Misalkan di UNU Yogyakarta. Jadi di UNU Yogyakarta itu kita mencetak profesional soleh kita bilang. Mantap. Jadi memang sudah punya background agama, didekatkan dengan kemampuan di industri. Kenapa? Karena kita melihat dari jamaah NU yang banyak, yang kurang itu memang yang bergerak di bidang profesional. Misalkan siapa sih CEO unicorn yang orang NU? Siapa sih misalkan direksi BUMN yang orang NU? Siapa sih misalkan yang 100 orang terkaya yang orang NU? Nah, kita ngelihat di sisi-sisi itu tuh kurang ada wakilnya. Jadi memang semua kurikulum, semua partnership, semua program diarahkan ke arah sana. Mungkin itu salah satu contoh. Yang kedua, kita di UNU Yogyakarta itu juga sedang menggarap berbagai program strategis di bidang utamanya sains dan teknologi. Contohnya dengan Uni Emirat Arab kita mau membangun School of Future Studies. Jadi bagaimana bidang-bidang ilmu di masa depan itu bisa dipelajari di Indonesia. Contohnya misalkan kalau kita mau ambil Master of AI itu di mana? Nanti bisa di School of Future Studies. Master of Carbon Trading bisa di School of Future Studies. Dan ini berkolaborasi dengan Uni Emirat Arab. Salah satu negara Islam terkemuka yang selalu mengembangkan isu-isu masa depan. Nah, jadi ada banyak hal-hal yang kalau saya rangkum ya. Jadi pertama memang anak-anak muda itu mindsetnya harus mulai berubah. Jadi yuk kita ambil bidang-bidang yang memang terkesan sulit, yang memang belum banyak orang NU yang ada di sana. Yang kedua memang jadi mereka akan menjadi pioneering yang nanti akan membawa jamaah yang besar ini. Nah, yang kedua memang kita harus menyiapkan program-programnya Kak Ruru. Jadi kayak misalkan di UNU ada program yang profesional soleh yang menggabungkan dunia industri dengan kepesantrenan yang ada di kampus, dan memang harus yang ketiga kolaborasi strategis. Sampai mangap loh, sampai mic-nya boleh agak ke depan bapaknya. Agak ke depan, siap. Gitu, tidak biasa bernyanyi Anda. Kalau saya biasa bernyanyi dan talking, jadi kayak udah best friend banget nih sama mikrofon ini. Baiklah. Nah,
School of Future Studies it's gonna be happen atau akan ada gitu, akan exist kira-kira di berapa tahun yang akan datang? Nah ini sedang digarap. Jadi selama tahun lalu Ketua PBNU tanda tangan MOU-nya dengan salah satu petinggi di Uni Emirat Arab, disaksikan oleh 2 presiden, Presiden Jokowi sama Presiden Muhammad bin Zayed. Setelah itu setahun kebelakang sedang digarap ya, model sekolahnya akan seperti apa. Tahun ini rencananya ada groundbreaking. Jadi tahun depan diharapkan bangunannya selesai. Setelah itu sambil jalan mulai rekrutmen mahasiswa. Namun kan masih tahun ini baru groundbreaking nih, kan batunya baru masuk nih. baru masuk, tapi adakah platform-platform yang kira-kira tuh bisa mendorong anak muda NU yang kalau abis podcast ini tayang langsung banyak nih ya kan, kita afirmasi positif, langsung banyak yang kayak pengen kayak Mas Nabil gitu. Kalau di NU sendiri atau bahkan Mas Nabil sendiri, adakah platform-platform atau institusi-institusi yang bisa kita bisa ikut gabung gitu di situ ya kan, dan diajari orang mentor-mentor seperti Mas Nabil dan orang-orang yang luar biasa seperti Mas Nabil. Seperti Ruru maksudnya? Enggak. Kalau platform sebenarnya ada jadi ada banyak platform ya. Cuman saya jadi sebut merek ini. Gak apa-apa. Gak apa-apa kan. Jadi kalau nggak boleh tinggal itu gitu kan, kita pengen editor santai aja, nggak usah jadi pusing. Salah satu inisiatif yang sempat digarap bareng itu ada namanya inisiatif Future Skills. What's that? Jadi Future Skills ini problemnya itu kita selalu melihat bahwa di sistem pendidikan nih yang dialami oleh anak-anak muda NU dan umum itu in general itu model pembelajarannya itu apa yang dimengerti oleh gurunya, textbook dan segala macam. Nah, jadi kurang pendekatan sebenarnya seperti apa sih di lapangan, seperti apa di industri, seperti apa kayak keadaan realnya ini seperti apa nih, atau implikasi ilmuku di lapangan akan seperti apa. Jadi program Future Skills ini mendatangkan pakar-pakar dari industri langsung ke dalam kelas. Jadi mereka langsung mengajar, misalkan dari ada startup terkemuka, mereka langsung mengajar selama 1 semester di kelas. Nanti di akhir dapat sertifikat dan bisa dikonversi menjadi nilai masuk ijazah. Nah, nama programnya Future Skills ini itu ada lagi running nih Mas. Lagi running. Ini salah satu yang kita garap juga. Siapa kita? Di Pijar Foundation. Di Pijar Foundation. Nah, jadi lewat platform Future Skills ini kita bisa belajar langsung dengan mentor-mentor terkemuka di bidang industri. Jadi mentor-mentornya emang yang melakukan aktornya emang. Aktornya. Jadi mereka itu misalkan ada startup terkemuka atau misalkan ada BUMN terkemuka, mereka itu langsung mengajarkan. Jadi kalau di lapangan itu nanti case-nya seperti ini, problemnya seperti ini, how to solve nih, kalian pikir masing-masing, nanti presentasi di akhir. Jadi banyak yang seperti itu. Dan program ini tuh 1 semester bisa dapat sertifikat dan dikonversi menjadi nilai masuk transkrip. That's nice. Aku dengar juga Mas Nabil tuh dulu pernah lomba startup bikin startup. Itu tuh gimana tuh ceritanya? Jadi ceritanya waktu saya di akhir S1 di UGM waktu itu, saya tuh bertanya-tanya pada diri saya. Saya udah 4 tahun nih kuliah teknik mesin. Sebenarnya apa sih yang bisa saya bantu untuk masyarakat? Dan waktu itu melihat segala macam ya di lapangan. Ada bidang yang kurang tersentuh oleh teknologi, yaitu di bidang perikanan tambak. Jadi di bidang fisheries. Kebetulan waktu itu di kelas tuh kita sempat belajar namanya aliran banyak fasa lah. Jadi intinya nih singkatnya. Kan Anda tahu saya tidak mengerti. Jadi intinya waktu itu idenya, kayaknya ada suatu teori di kelas nih. Kalau kita aplikasikan di lapangan, dia bisa membantu panennya lebih banyak, lebih besar, lebih cepat. Nah kita coba tuh trial. Ini namanya bisa. Kita akhirnya bikin startup kecil-kecilan namanya Mino Mirrobubble Technology namanya. Jadi perlu dijelasin nggak? Nggak, jelasin dikit aja. Siapa tahu kan ada yang tertarik di situ gitu. Nah, jadi idenya adalah kita bikin gelembung ukuran mikron. Nah, gelembung ini nih bisa meningkatkan oksigen terlarut dalam air. Ibarat kita dalam ruangan nih, ini kalau misalkan ruangan ini nih 2x2, kita isi 10 orang kan panas tuh. Tapi kalau ada AC-nya jadi adem lah. Gitu. Nah, jadi
di kolam tambak itu dengan teknologi ini nih ikannya bisa lebih padat karena oksigennya lebih banyak, itu metabolismenya lebih baik, makanan sisanya lebih sedikit, akhirnya lebih besar. Lebih besar, lebih cepat panen. Dan akhirnya si Startup Indo Microbubble ini kita ikutkan di beberapa kompetisi internasional, kita dapat 2 juara. Satu Wasili World for Food Innovation Challenge dari US Department of State. Mantap. Yang satu IDS for Action dari World Bank. Wow. Jadi Ini gimana cara menduplikasi orang seperti Anda? Gimana caranya? Coba jelaskan banyak kepada berdoa. saya. Nggak bisa berdoa doang, nggak ada aksinya juga nggak bisa bapaknya. Kalau menurut saya ya, pertama itu dari mindset sebenarnya. Mindsetnya itu harus pantang menyerah. Karena pada akhirnya kalau bisa cerita ya, selain dari doa orang tua, menurut saya apa yang membuat Nabil menjadi seorang Nabil itu karena cerita pantang menyerahnya sebenarnya. Misalkan yang Cambridge itu saya udah 4 kali daftar kali, gagal. Wow. Ini saya daftar yang daftar yang keempat. Jadi ini saya daftar yang keempat, 3 kali gagal berarti. Maksudnya bahkan Cambridge itu saya nggak sekali coba langsung lolos. Nah tapi poinnya itu ketika teman-teman nih anak-anak muda NU menghadapi suatu tantangan itu jangan langsung menyerah. Jadi step pertama memang harus keluar dari zona nyaman. Kita harus menyambut tantangan itu sebagai teman lama menurut saya. Nah itu yang nggak banyak difahami. Iya, Coba boleh nggak sih Anda sekarang saya pindahkan menjadi motivator ya pada saat ini. Karena gini banyak nggak tahu sih, ini sih pengetahuan saya mungkin kurang main gitu ya, atau kurang dekat kali atau sama teman-teman seumuran saya di NU gitu. Dan kita tuh ada satu contoh. Diminta untuk let's say ada kesempatan untuk MC bahasa Inggris nih. Ini pengalaman baru-baru ini. Tapi tuh kayak aku nggak bisa, kayaknya nggak berani, takut ini, takut itu, takut dan sebagainya. Padahal abis ngerjain juga ya udah gitu, bagus atau enggaknya ya udah, dia juga udah lupa di situ kan. Nah, itu kan hal yang untuk maju ke nyebrang ke situnya tuh kayak sesusah itu gitu loh. Nabil itu dulu gimana? Dan sekarang juga gimana untuk terus don't give up is banyak orang yang don't give up gitu. Tapi ya coba dipetakan menjadi lebih bahasa yang mudah gitu ya kan. Tadi saya ralat ya. Jadi step pertama itu memang kita keluar dari zona nyaman. Setelah itu don't give up. Yang ketiga berdoa. Nah, jadi yang pertama itu memang dari niatnya kita itu harus berani untuk tumbuh sebenarnya. Jadi kita itu harus mencoba. Misalkan nih kita merasa belum bisa, belum tahu, itu tuh bukan menjadi alasan kita mundur, tapi alasan untuk kita maju. Aku belum bisa, misalkan MC, itu berarti ya dicoba jadi MC. Aku sebenarnya belum bisa nih ngomong presentasi pakai bahasa Inggris, itu dicoba. Jadi memang pelan-pelan ini mindsetnya itu harus berani mencoba, berani maju gitu ya, keluar dari zona nyaman. Kenapa? Karena memang kadang itu tantangan dan musuh terbesar itu sebenarnya diri kita sendiri. Kayak kita nggak mau mencoba, kita nggak mau menyerah duluan dan segala macam. Jadi keluar dari zona nyaman. Nah, yang kedua baru pantang menyerah. Never give up. Jadi nanti misalkan ternyata nih habis sudah maju, udah setengah mati, nahan malu, ternyata jelek. Nah, di sini yang kedua nih harus mulai berlangsung. Jadi memang kita nggak boleh pantang menyerah. Kita coba lagi di percobaan selanjutnya. Jadi jelek, kita evaluasi apa sih sebenarnya yang bisa kita improve dari MC, misalkan apa sih yang bisa kita perbaiki, apa sih yang membuat nanti bisa jadi lebih menggelegar lagi kayak Karuru. Nah, baru yang ketiga memang ya itu ya, pada akhirnya karena kita NU jangan lupa untuk banyak berdoa, banyak doa orang tua dan segala macam itu sih. Tirakatnya, woi lah. Gitu. Tapi benar juga sih, tapi itu juga membantu sih karena konektivitas kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala tuh jadi best friend gitulah pokoknya. Tapi aku punya satu dari semua yang dijabarin sama Mas Nabil ini nih, ada satu, we don't lose but we learn. We don't lose but actually we learn. Jadi nggak ada, we don't fail, let's say that, we don't fail. Kita
kita tuh nggak fail tuh apa sih bahasa Indonesia? Gagal. Tidak gagal, lupa saya. Jadi kita tuh sebenarnya nggak ada kata gagal, semua tuh kita sebenarnya belajar di sini. Sepakat. Dan kalau kita menang alhamdulillah, kalau kita nggak kalah ya. Kalau belum berhasil ya kita belajar. Sepakat. Aduh, Mas Nabil seru banget sih Mas Nabil. Tapi PhD lancar lah, maksudnya insya Allah ya. Mohon doanya, belum mulai kan, jadi mohon doanya semoga diberi kelancaran dan kemudahan ya. Kelancaran. Tapi ya, as a friend of Mas Nabil, walaupun kita cuma ketemu berapa kali Mas Nabil? Dua kali ya. Iya. 2 kali, terus saya agak melalang buana gitu dikit, Mas Nabil juga agak melalang buana kemana-mana. Tiba-tiba saya mendapatkan poster bahwasannya beliau lulus di Cambridge. Come here, talk to us, influence people. Ya, amin gitu. Itu sebenarnya tujuan dari ini semua. Oh, kalau gitu saya boleh cerita sedikit tentang si Cambridge-nya nggak? Boleh. Jadi gini ya, teman-teman anak muda NU. Jadi saya sebenarnya kayak Pak Kiai melihat yang di Cambridge ini itu sebenarnya agak miris. Kenapa tuh? Karena dikit banget orang Indonesianya. Oh. Jadi kalau kita buka data international students, misalkan kan Cambridge itu dia punya data nih sebenarnya dari mana aja sih studentnya. Indonesia itu jauh banget di bawah. How many? Per tahun mungkin cuma 30 kali ya masuk ya. Dari seluruh Cambridge ya. 30 itu intake yang masuk ke Cambridge itu 10.000. Dan Indonesia ya 30-30an lah. Oh. Sangat jauh ya, karena misalkan Cina berapa ribu, Jepang berapa ribu. Oke lah, itu pasti bilangnya karena itu negara maju. Tapi bahkan dengan Malaysia, Taiwan, Nigeria, atau misalkan negara-negara di Eropa Timur ya, misalkan kayak saya lupa, tapi negara-negara di Rumania, Eropa Timur, Rumania kayak gitu. gitu, kita tuh jauh tertinggal. Padahal kita tuh negara dengan populasi nomor 4 di dunia. Oke, memang ini baru sampel kecil ya, tapi saya yakin di kampus itu pun sudah dibantu oleh berbagai beasiswa dari pemerintah Indonesia. Saya nggak kebayang ketika program beasiswa pemerintah Indonesia ini belum ada, itu pasti lebih sedikit lagi sebenarnya. Nah, tapi ini menurut saya ini sebagai sampel, kalau misalkan kita bilang keterwakilan Indonesia di Harvard, di MIT, di Oxford, atau misalkan di ETH Zurich, itu tuh masih sangat sedikit. Jadi di sini saya ingin menyampaikan nih kepada anak-anak muda, khususnya anak-anak muda NU, masih banyak tugas kalian nih untuk mewakili Indonesia, mewakili NU, tunjukkan bahwa sebenarnya anak-anak muda NU, anak-anak muda Indonesia ini pintar-pintar, bagus-bagus, bahwa ini kita bisa loh berkarya di tingkat internasional gitu. Penerus, misalkan kalau di bidang diplomasi itu penerus Bung Hatta, next akan berbicara di PBB. Harvard, bicara di sidang umum PBB dan segala macam. Gitu, amin. Oke, mantap. Mas Nabil, boleh tahu nggak sih rutinitas Mas Nabil tuh kalau pagi ngapain, pagi, siang, sore, malam, sampai bisa menjadi, enggak gini loh. Kalau aku tuh selalu melihat pasti dalam kesuksesan seseorang tuh pasti punya rutinitas dan kedisiplinan yang tadi udah sempet di-spill dikit, masuk Cambridge udah daftar 3 kali dan yang keempat kali baru lulus. Tapi kan pengen tahu aja, kepo saya aktivitas dan sampai terus nggak give up, itu kan pasti kan ada rutinitas yang selalu dilakukan sehari-hari ya? Sehari-hari. Tolong boleh disampaikan, di spill kepada kita. Oke, kalau saya kebetulan sudah berkeluarga. Jadi memang salah satu concern dan tantangan terbesar itu menyeimbangkan waktu bekerja, berkarya dan berkeluarga. Ya. Nah, jadi ini memang salah satu tantangan yang besar juga. Tapi kalau ditanya rutinitasnya ya, jadi makanya ini dikasih intro nih, karena nanti di rutinitasnya banyak kegiatan bareng keluarga juga. Iya, yang keluarga coba agak dipinggirin gitu, tolong menghormati saya yang belum berkeluarga. Dan lihat, ini ada para kameramen juga, Anda belum berkeluarga. Ini udah bapaknya. Oke. Tapi in general tuh bangun pagi, ya sebelum subuh. Mantap, tahajud dulu gue rasa-rasa nih. Nah, terus sholat subuh. Biasanya itu pagi-pagi saya buka laptop dulu.
dulu sih saya buka catatan ya, tapi sekarang lebih enak pakai laptop. Saya catat kira-kira hari ini tuh saya mau ngapain. Jadi to do list ya, kayak target hari ini atau misalkan hari ini ada meeting bareng siapa atau kayak ada pending issue apa sebentar. Nah, setelah itu biasanya jam 6 itu anak saya bangun. Nah, itu biasanya kita jalan pagi. Nah, itu sekalian saya olahraga pagi sebenarnya. Jadi kayak anak saya akan naik sepeda roda 3, nanti saya dorong gitu keliling kompleks. Itu kira-kira sampai jam 7. Terus kita sarapan bareng. Sarapan bareng, biasanya setelah itu sarapan bareng, mandiin anak, memastikan semua beres. Jam 8 itu sudah bisa mulai tuh. Apakah saya kerja dari rumah ataukah misalkan saya harus ada meeting di Jakarta. Itu kita udah bisa move lah. Itu udah mulai dari rutin biasa ya, meeting dengan siapa atau misalkan ada ketemu dengan siapa dan segala macam. Yang berbeda itu saya berusaha jam 5 gitu saya udah tutup laptop sebenarnya. Jam 5 maghrib kurang dikit itu saya udah tutup, itu udah waktu buat keluarga. Jadi sebelum maghrib itu misalkan kalau saya sholat misalkan ngajak keluarga sholat, terus kita makan malam bareng, terus main-main sama anak, bacain buku sebelum tidur, cerita-cerita Nabi, baca-baca doa dan segala macem. Jam 9 anak-anak tidur. Setelah itu saya buka laptop lagi. Jadi poinnya itu saya berusaha mengkosongkan waktu. Misalkan kalau saya ya di pagi hari waktu jam pagi itu sama pas malam sebelum anak-anak tidur itu memang saya biasanya kosongkan waktu meeting. Saya mulai lagi tuh 9.30 onwards lah. Jadi saya tetap punya quality time sama anak-anak saya. Jam kerja Anda kayak jam kerja US ya kan? Makanya udah praktikal gitu. Nah terus akhirnya malam saya buka lagi laptop, kerjaan-kerjaan yang belum kelar, terus istirahat lagi, mulai lagi. Oke. Tapi mungkin poin yang mau saya highlight itu sih, kita mungkin lebih ke kalau udah punya keluarga ya, kita harus set waktu ini buat keluargaku. Nggak bisa diganggu. Kalau nggak gitu nggak bakal akan di demo lah keluarga. Oke. Tapi yang mau aku highlight di sini di awal di pagi itu Mas Nabil ada to do list yang dilakukan karena memang banyak orang yang yang tidak melakukan itu gitu karena ya udahlah yang penting kita karena udah tahu rutinitas let it flow. Tapi aku sepakat karena memang to do list itu penting karena aku pernah dengar ya kalau nggak salah tuh Rasulullah tuh beliau pasti tahu apa yang akan dilakukan besok hari gitu. Nah dalam artian berarti kalau Rasulullah dulu nggak pakai pensil karena nggak ada ya kan ya. Jadi dia melakukan to do listnya itu ya di kepala di mindnya gitu. Tapi itu sangat poin yang menurut aku yang bisa juga di highlight dan menjadikan kita menyelesaikan semua tugas-tugas kita. Mau itu diselesaikan setelah anak-anak tidur dan lain sebagainya. Tapi you have balance keluarga dan juga your ambition and your dream gitu. Back to technology again. Kayaknya mau ngomong sesuatu deh. Enggak, aman, cocok. Enggak. Oke. Back to technology again. Tadi udah cerita bagaimana sebenarnya kita butuh banyak aktor-aktor, kemudian juga kita butuh banyak orang yang create something for not only for Nahdlatul Ulama, also for our country which is Indonesia. Mas Nabil juga udah ngasih tahu caranya. Mas Nabil juga sudah memberikan langkah-langkahnya begini loh, mindsetnya dirubah dan lain sebagainya. Kalau Mas Nabil mengukur sendiri sebenarnya kedekatan anak muda NU dengan teknologi itu seberapa dekat kalau Mas Nabil melihat menerawang paranormal kali? In general tuh masih sangat jauh Kak Ruru. Jadi kalau berdasarkan pengalaman saat ini ya, mungkin ini saya tidak mengeneralisir ya. Mungkin ada beberapa part yang nggak seperti yang saya ceritakan. Cuman in general itu di bidang-bidang yang memang NU ini kan sangat besar. Banyak bidang-bidang yang memang jadi unggulan NU. Misalkan di bidang ilmu agama, hadis, fikih, tafsir. Itu tuh sudah banyak ahlinya gitu. Dan saya melihat banyak anak muda NU itu masih ke arah sana. Selama saya itu pernah tinggal di beberapa negara, di Jerman, di Australia, ini akan di UK. Memang
komunitas NU yang belajar di bidang-bidang itu ya, yang bidang-bidang teknologi baru, emerging technology dan segala macam itu sebenarnya ada. Cuman jumlahnya tuh nggak banyak, 1-2. Misalkan siapa sih ahli robotics orang NU? Saya baru nemu 1. Siapa? Mas Ahmad Ataka, itu partner kami juga. Dokter termuda lulusan King College London. Oke, di mana sekarang tuh beliau? Sekarang di Jogja, Oh, di di Jogja. UGM. Nah, cuman itu 1. Tapi siapa lagi nih selain Mas Ataka? Itu masih selalu tanda tanya. Terus siapa nih yang ahli sintetik biologi? Saya baru nemu 1 nih. Jadi kayak gitu. Jadi belum terlalu banyak kalau ditanya. Dan ini memang PR besar, masanya banyak. Yuk kita, karena jadi bayangkan ya, pentingnya teknologi-teknologi ini di masa depan. Sekarang mungkin kita udah kerasa nih, AI bantu banget kan ChatGPT. Padahal nggak ada orang NU sama sekali yang bantu bikin tuh. Nggak, jadi Chat NUPT. satu misalkan tuh. Yang kedua misalkan sintetis biologi. Kita itu dengan ilmu-ilmu di sintetis biologi, kita itu bisa edit DNA. DNA pasti mikirnya jadi Hulk pasti, atau jadi Spiderman. Enggak. Nah tapi ini tuh penting untuk membantu penyembuhan. Jadi kita bisa menyembuhkan Alzheimer, demensia, atau kita bisa menyembuhkan kanker. Jadi sel DNA yang menyebabkan kanker bisa dipotong, diganti misalkan dengan sel yang lebih sehat. Nah terus misalkan di bidang quantum teknologi itu komputer yang ribuan kali lebih cepat dari komputer paling cepat saat ini. Oke. Jadi itu siapa sih yang udah mempelajari? Belum banyak. Jadi kayak bidang-bidang ini nih akan happen di masa depan, akan mendisrupt, sekali lagi mendisrupt. Kita sudah merasakan nih pasti, kerasa nggak kerasa disrupsi yang sudah ada. Kemarin di bidang di bidang apps ya, di bidang apps itu udah banyak disrupsi tuh. Semua sekarang ada apps-nya, mau itu bidang ojek sama macam ada apps-nya. Itu udah disrupsi yang sudah kita rasakan. Di bidang kemarin waktu pandemi, vaksin, siapa sih orang NU yang bisa bantu bikin vaksin COVID-nya? Kita udah merasakan disrupsi itu. Nah, yang ketiga misalkan sekarang di zaman AI, kita udah ngerasakan manfaatnya AI. Tapi apakah sudah ada yang membantu membuatnya gitu? Apakah sudah ada yang membantu mendevelopnya? Pada akhirnya kita sebagian besar masih menjadi user nih. Nah, kita nggak bisa nih ke depan nih di bidang-bidang yang lain, carbon trading, di bidang sustainability, di bidang ini kita nggak bisa selamanya menjadi follower terus. Kita harus bantulah take the lead gitu, menjadi orang-orang yang menjadi pakar di bidangnya, menjadi tokoh di bidangnya, yang akhirnya bisa membantu nggak cuma NU tapi juga Indonesia secara umum. Sepakat. Oke. Mas, kamu punya waktu 2 detik. 2 detik. Kamu punya kesempatan untuk memberikan nasihat kepada langsung duduknya siap pakai Nabil. Pokoknya Ruru bilang apa siap. Iya, kamu punya waktu untuk memberikan let's say bukan motivasi ya, tapi untuk berbicara langsung kepada viewer kita, which is mayoritas adalah orang NU dan juga yang bukan NU. Dari hati ke hati, as a human yang udah apa sih gue agak lebay. Tapi yang dari hati ke hati. Okay. What do you want to say to them? Oke, mungkin saya ingin mengingatkan sedikit ya. Semuanya pasti udah tahu. Saya ingin mengingatkan bahwa pada akhirnya pelaut yang ulung itu tidak pernah lahir dari lautan yang tenang. Jadi ketika teman-teman dimanapun saat ini berada ya, sedang menghadapi tantangan, cobaan, hidup kok rasanya lagi berat, percayalah bahwa teman-teman sedang berada di jalur yang benar. Karena pada akhirnya nggak mungkin seorang pelaut yang unggul, tangguh, kuat gitu, itu lahir dari lautan yang tenang, itu nggak mungkin. Jadi ketika banyak cobaan itu berarti teman-teman sedang berada di jalan yang tepat. Yang penting tetap jangan menyerah, tetap banyak berjuang dan tetap banyak berdoa. Insya Allah setelah badai ini berlalu, teman-teman akan muncul ya menjadi seorang pribadi yang lebih baik, lebih kuat, lebih kokoh dan bisa bermanfaat untuk banyak orang. Dan lebih kayak Mas Nabil gitu ya kan, udah tinggal berapa negara? Jerman, Australia dan now UK. Oke, berarti aku lebih banyak lah ya. Aku udah agak somse ya kan orang ini. Tapi ya setidaknya kalau kata Pak Teguh waktu itu aku pernah wawancara, Pak Teguh tuh dosen
dekan di FEB UI, dan beliau juga di lembaga entrepreneur NU gitulah pokoknya. Dan dia bilang tolong ya duplikat anak ini, saya sampai ditunjuk tolong ya duplikat ini sekarang, tolong ya duplikat Mas Nabil tuh supaya banyak, biar pada intinya adalah kita juga menjadi lebih baik dan Nahdlatul Ulama juga lebih baik gitu, karena ini udah abad kedua, let's become the leader. Ya kita juga emang sebenarnya leader sih, tapi emang rata-rata banyak di politik. Be the better version. The better version lah. Oke lah, baiklah. Terima kasih Mas Nabil, luar biasa udah ngobrol ngalor ngidur sampai tahu schedule-nya, luar biasa banget ya. Sayangnya Mas Nabil sudah berkeluarga pemirsa, jadi sudah tutup buku ya kan. Tapi kalau mau jadi anak angkat bisa. Saya mau jadi anak angkat bisa gak? Saya nyari ini penyumbang dana sebenarnya. Oh, penyumbang dana. Ya ampun, kalau gitu saya juga mencari. Saya belum ada lawannya nih yang nyumbang dana ya. Oke, terima kasih Mas Nabil Satria, luar biasa sekali obrolannya, dan pastinya sukses selalu di Cambridge di UK. Balik-balik bawa gelar PhD dan sumbangsi kepada Nahdlatul Ulama selalu ditunggu. Ya. Oke. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.